di Indonesia kita lagi gencarkan bahan bakar yang berasal dari minyak sawit, dan apakah dia beneran bisa diuntungkan dari B50. Lagi bagus, bisnisnya bagus. Kalau kondisi sawit lagi kurang bagus, bisnisnya juga akan ikut turun. Makanya di sini Hai, selamat datang di Cari Saham Pakai Insight. Di seri ini, kita akan mencari saham yang menarik sama-sama. Dan tema hari ini adalah B50. Nah, mungkin teman-teman udah sering baca nih di berita, B50. Apa sih B50? Dan apa sih sambungnya ke saham? Nah, B50 sendiri, buat teman-teman yang belum tahu, intinya adalah di Indonesia, kita lagi gencarkan bahan bakar yang berasal dari minyak sawit. Gitu. Dan ternyata di Indonesia sendiri, banyak perusahaan-perusahaan, saham-saham yang berpotensi diuntungkan. Karena mereka bisa memproduksi B50 itu sendiri. Ya, atau biasa disebutnya biodiesel. Nah, gimana cara cari sahamnya? Yuk kita cari sama-sama. Nah, yang pertama, kalau di Insight, kita ada satu fitur yang namanya Discovery. Nah, Discovery ini adalah tema-tema investasi yang menurut Insight saat ini tuh lagi menarik. Dan salah satunya, kita bisa lihat ada B50 winners. Ya, atau istilah kita ini adalah saham-saham yang berpotensi diuntungkan dari adanya program B50 tadi. Gitu. Nah, pilihan sahamnya ini ada banyak sekali. Ya. Tapi setidaknya dibanding teman-teman ngeliat 900 saham, setidaknya sini sudah dikerucutin berdasarkan tema. Nah, kurang lebih hari ini ada 7 saham yang berpotensi diuntungkan dari program B50 itu. Nah, kalau di Insight, gimana sih cara kita ketemu sahamnya? Gimana cara kita memilih saham yang layak, ya, yang menarik untuk dicek lebih dalam? Nah, kalau di Insight, tahap pertama itu kita menggunakan yang namanya rating. Nah, teman-teman mungkin udah tahu, rating ini adalah hasil analisis dari Insight. Dan di Insight sendiri kita coba cari rating yang di atas 75. Nah, kenapa 75? Karena kalau kita baca di sini, 75 itu artinya saham-saham yang hampir perfect, teman-teman. Ya, dia bagus dan dia murah. Intinya begitu. Nah, dari sini kita coba mulai cari saham-saham yang di atas 75. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak ada yang di atas 75, gimana dong? Apakah artinya kita skip aja? Sebenarnya sih, kalau menurut saya, jangan dulu. Ya, kita masih boleh cek saham-saham yang di atas 50. Karena kalau dari 50 sampai 75, kita sebutnya ini istilahnya saham-saham yang worth watching. Mungkin masih layak buat dicek. Apalagi kalau saham-saham yang 75 ke atasnya lagi nggak ada. Gitu. Jadi ini berarti saham-saham yang menurut Insight udah hampir perfect. Kalau ini saham-saham yang tengah-tengah, ya mungkin ada ide, mungkin bisa menarik, tapi biasanya masih ada yang kurang. Nah, kita langsung coba cek satu-satu. Mulai dari yang paling tinggi dulu. Ya, ini kebetulan udah disortir, jadi enak teman-teman tinggal lihat dari yang paling tinggi. Nah, di Insight yang pertama kali kita lihat, itu selain ticker ya, tickernya SMAR, ya, Sinarmas, Agro Resources, ini kita tahu ini ada perusahaan sawit. Cuman ini perusahaannya specifically, tepatnya ini jualan apa, kerjanya apa, gitu. Dan apakah dia beneran bisa diuntungkan dari B50. Nah, maka dari itu, kita perlu lihat dari profile, ya, dari overview. Dan di sini kita sering bilang ke teman-teman gitu ya, coba dibaca dulu aja. Ya, coba kita ngertiin dulu si SMAR ini bisnisnya apa. Beneran nggak sih dia bisa diuntungkan? Nah, kalau teman-teman baca, ini di ringkasan overview-nya, kita sempat ada tulis bahwa si SMAR ini produknya apa yang dijual? Mencakup minyak sawit atau CPO, minyak sawit yang sudah diolah, ya, refined CPO, minyak goreng, dan ada satu nih namanya, biodiesel. Ya, jadi dia bisa memproduksi biodiesel nih teman-teman. Sehingga dengan diimplementasinya B50, ya berarti kan kebutuhan biodiesel meningkat. Nah, maka bisa jadi si SMAR ini keciprat proyek seperti itu. Nah, oke lah, kita sudah tahu sekilas. Tadi teman-teman kalau penasaran tentang SMAR bisa dibaca sendiri. Nah, kita balik lagi ke atas. Ya, yang apa sih yang kita pengen coba lihat dulu setelah kita tahu tadi tentang perusahaannya. Nah, biasanya kalau saya sendiri, saya suka lihat valuasi dan saya suka lihat rating Insight-nya. Kenapa? Karena ya saya pengen tahu dulu secara sekilas saham ini menarik atau enggak. Nah, kalau kita turun sekilas ke bawah dikit, nah kita bisa lihat nih, SMAR di harga tadi 5.300 itu di 4,5 kali PI, 4,68 kali PI, price to earning, dan 0,66 kali price to book.
Nah, intinya untuk saham yang seperti ini, biasa price to earning itu semakin kecil semakin bagus. Ya, biasa kalau teman-teman ketemu saham yang price to earning-nya di bawah 10 tuh biasa cukup menarik gitu. Kalau menggunakan price to book juga sama. Biasanya kalau misalnya kita dengerin kata Pak Lo Keng Hong gitu ya, atau investor-investor yang senior, ya mereka pasti pada bilang kalau bisa cari saham yang price to book-nya di bawah 1. Ya. Cuman kalau kita udah tahu ini 2, ya, tapi masih ada pertanyaan, ya, seberapa menarik si Smart itu? Makanya kita bisa jawabnya pakai insight rating, dapatnya 65. Artinya, ini saham masih ada something yang kurang. Kita coba lihat sama-sama. Kurangnya di mana sih, Sam? Kalau kita lihat sekilas, secara perusahaan bisa dibilang decent, ya. Decent itu artinya oke lah ya, teman-teman, oke. Dan kemudian secara harga ini udah menarik. Yuk kita buka lebih dalam. Kurangnya di mana? Nah, kalau kita coba tutup ini dulu, kita lihat secara sekilas dulu. Apakah bisnis modelnya yang kurang? Apakah manajemen? Atau apakah dari sisi kompetitifnya? Ya, dari sisi size perusahaannya. Nah, kalau kita lihat di sini, rapotnya Sismar sebenarnya 2 dari 3-nya ini dapat nilainya B. Jadi mungkin kita bisa bilang Sismarnya ini secara bisnis kekurangannya ada di 2 ini. Nah, kita coba lihat sekilas ya satu-satu dari yang paling atas. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melakukan background check dengan cepat. Ya, karena datanya udah diolah, dan dari sini langsung kelihatan teman-teman. Ada 3 poin yang warnanya merah. Ya. Ada stabilitas perusahaannya, ada profitabilitasnya, dan juga ada pricing power-nya. Ya. Ini 3-nya dinilainya kurang baik. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Ya, kalau kita coba lihat datanya, kita bisa lihat bahwa ini bergeraknya di bidang CPO, minyak sawit. Nah, bisnis yang di minyak sawit ini kan, kalau teman-teman pelajari, itu biasanya bisnisnya tidak stabil. Dan keuangannya itu bisa naik turun sesuai dengan kondisi sawit. Jadi kalau kondisi sawit lagi bagus, bisnisnya bagus. Kalau kondisi sawit lagi kurang bagus, bisnisnya juga akan ikut turun. Makanya di sini nilainya tidak maksimal. Kedua, kalau di bisnis kita lihatnya dari sisi profit margin. Atau istilahnya dari kita jualan, berapa banyak yang benar-benar jadi untung. Ya semakin gede profit margin perusahaan, semakin baik juga buat pemegang sahamnya. Karena ibaratnya jualannya dikit tapi untungnya banyak. Nah, kalau Sismar secara profit marginnya itu 3,8%. Ya, menurut Insight ini secara analisa ya ini kurang maksimal. Ya, maksudnya natur dari bisnisnya ini, natur dari saham ini untungnya nggak gitu gede saat jualan. Gitu. Nah, biasanya yang bagus di berapa? Nanti teman-teman coba cek aja saham-saham yang lain. Ya, menurut saya sih harusnya kalau di atas 10% harusnya udah bagus gitu. Dan yang terakhir ada pricing power. Ya, pricing power ini adalah kemampuan perusahaan buat mengatur harga jualnya. Karena kita tahu ya, namanya bahan baku, biaya, gaji, intinya semuanya itu naik terus. Ada yang namanya inflasi. Nah, kalau perusahaannya bisa menaikkan harga jual, berarti dia kan ibaratnya terlindungi dari inflasi. Nah, dalam kasus Sismar, kita memberikan penilaian yang kurang bagus. Kenapa demikian? Ya karena Sismar ini jualan barang yang sifatnya komoditas, yang mana harga jualnya itu ya tidak bisa diatur oleh perusahaan, tapi mereka mengikuti regulasi atau mereka mengikuti harga dunia. Gitu. Makanya penilaian di sini kurang bagus. Ini contoh yang pertama. Kalau kita tutup di sini dan kita masuk ke yang kedua, yaitu dari sisi manajemennya. Nah, di sini apa yang saya suka, saya lihat di sini secara manajemen yang bagusnya yang warna hijau nih ya teman-teman, transaksi afiliasinya ini cukup bagus. Ya, tapi di sini kalau kita lihat ada beberapa hal yang sepertinya belum maksimal. Nah, yang pertama ini adalah biaya pembelian ke pihak berelasi. Nah, biaya pembelian ke pihak berelasi ini kurang baik karena jumlahnya ini 18%. Nah, kenapa sih kita bisa bilang kurang baik? Karena biaya ketika membeli dari pihak berelasi, ya artinya mereka membeli dari grup sendiri. Tapi grupnya ini beda PT ya, beda struktur. Nah, biasa kalau di Insight kita sering bilang ini berpotensi ada resiko namanya under invoicing. Ya, under invoicing lagi rame itu ya teman-teman. Dan ini kita ukur. Ya, kalau kita lihat si Smart ini, kita nggak bilang jelek, tapi kita bilang ini fair aja gitu. Nah, yang kemudian berikutnya adalah dari sisi utang. Ya, namanya perusahaan, kalau ada utang, otomatis perusahaannya menjadi lebih beresiko. Ya kan? Karena kenapa? Karena perusahaannya sendiri, kalau ada utang dan tiba-tiba dia lagi jualan lagi seret, maka gimana? Dia tetap harus bayar bunga, dia harus tetap bayar cicilan, angsuran, gitu. Nah, Smart sendiri, teman-teman bisa baca datanya dan baca kesimpulannya bahwasanya Smart ini menurut Insight fair, ya nilainya fair. Dan kemudian
kita juga suka lihat seberapa royal perusahaannya. Nah, lihat royalnya gimana? Kita bisa lihat dari sisi dividen, ya. Apakah mereka bagi dividennya besar, dan apakah mereka bagi dividennya itu rutin. Dan cara ngeceknya juga gampang. Kalau kita ngomongin dividen, ya kita lihatnya dari dividen payout ratio, ya. Berapa banyak dari laba setahun yang dibagikan. Nah, untuk Smart sendiri, bisa dilihat ini 30%. Nah, di level perusahaan yang TBK, yang sudah jalan puluhan tahun, menurut kita sih 30% bisa dibilang wajar ya, fair gitu. Dan terakhir adalah konsistensi. Ya, kalau kita lihat 6 tahun terakhir, mereka rutin bagi, ya ini kita juga bisa bilang ini fair gitu. Oke, nah kita tutup di sini. Secara perusahaan, kalau yang ini kan hijau ya, ini nggak usah dibahas terlalu banyak. Karena ini cukup bagus, kita tutup aja. Nah, secara harga, tadi teman-teman kalau ingat, price to earning-nya di sekitar 4, price to book-nya mungkin di sekitar 0,6-0,7, ini kita sudah bisa bilang Smart ini saham yang cukup menarik, gitu ya. Dan terakhir, biasa ketika kita background check di Insight, kita juga mau lihat secara sejarah, teman-teman. Secara sejarah itu maksudnya apa? Kita pengen lihat saham ini udah pernah menyentuh rating 75 belum? Dan ketika dia menyentuh rating 75, apa yang terjadi dengan sahamnya? Nah, kalau boleh minta tolong kita buka, mungkin 1 tahun terakhir ya, kita lihat deh, apakah sahamnya pernah menyentuh 75? Nah, dan ternyata pernah. Kalau dicek di sini, ini kurang lebih di tanggal-tanggal 6 atau 7 Juni. Saham si Smart ini menyentuh rating 75. Dan sekarang ratingnya itu sudah mulai turun, jadi 66 ya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita lihat, teman-teman ingat ya tadi tanggalnya ya, tanggal 7 ya, tanggal 6 atau 7 Juni. Nah, kita coba balik ke sini, dan kita coba lihat harganya. Itu di harga berapa? Nah, mungkin kita coba Nah, di bulan 6 atau 7 Juni. Kita geser terus, kita coba lihat di 6 sampai 7 Juni. Lagi. Nah, di 6 atau 7 Juni, ya ketika Smart masih harganya 4 ribuan, ini ratingnya di atas 75. Ya, ratingnya 75. Artinya di harga-harga segini, menurut Insight, sahamnya hampir perfect, gitu. Nah, dengan harga sahamnya sekarang udah naik, mungkin naik 20-an%, ya ratingnya udah nggak 75 lagi tentunya, seperti itu. Ya. Tapi apakah Smart masih menarik untuk dicek lebih dalam? Nah, itu kita kembalikan ke teman-teman. At least kalau menurut Insight, prioritasin saham yang di atas 75. Nah, kalau di atas 75 nggak ketemu, ya sudah. Mungkin mulai dari saham-saham yang di atas 50. Gitu. Jadi, kurang lebih ini adalah cara kita mencari saham, menggunakan Insight, kita praktek langsung sama-sama. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah tertarik sama Smart, nggak apa-apa deh Sam, nggak 75, saya tetap pengen ngecek, karena mungkin Sinarmas, karena mungkin tadi bisnisnya bagus, bisnisnya diuntungkan dengan biodiesel. Caranya gampang, teman-teman bisa naik ke atas, dan teman-teman bisa watchlist kan sahamnya. Ya, seperti biasa ya, ini pada umumnya ya tinggal di watchlist gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu update-nya lebih lanjut, nah, teman-teman bisa pakai yang namanya fiturnya update. Yang mana kalau kita coba pakai fitur update, di sini adalah banyak banget berita. Kalau kita tutup ini, kita lihat deh, ini ada berita yang lengkap sampai tahun berapa nih? Ya pokoknya panjang ya teman-teman ya, sampai berapa tahun lalu gitu lah. Jadi intinya di sini teman-teman bisa pantau perkembangan-perkembangan terbaru dari si Smart. Ya, contoh misalnya di bulan Juli, nah di sini muncul berita kinerja emiten CPO ini terkerek program biodiesel, dan salah satunya yang disebut adalah si Smart ini. Jadi kurang lebih kita bisa update saham kita menggunakan fitur ini. Ya, mungkin ini fitur ini akan guna kalau teman-teman memang sudah tertarik dengan sahamnya. Gitu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh kita praktek mencari saham menggunakan Insight. Kalau kita balik lagi tadi ke Discovery, masih ada banyak sekali saham yang belum kita bahas. Dan kalau teman-teman penasaran, LSIP gimana Sam? TBLA gimana Sam? DSNG gimana Sam? Teman-teman bisa langsung buka di Insight, and then teman-teman nanti bisa baca sendiri ulasannya. Tinggal dicek aja masing-masing parameternya, apa yang bagus, apa yang kurang, kurangnya di mana, bagusnya di mana. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman suka dengan video seperti ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi lonceng supaya tidak kelewat video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.